Gila, kita sudah kedatangan sebuah mobil yang, wih, teman-teman yang bikin berdua fans berat dengan mobil ini. Jadi ini adalah Honda Civic Estilo tahun 1993 dan ini pure original. Wih, gokil. Kita bakal review selengkapnya tetap di Extra Official. So guys, jadi mobil ini adalah mobil yang dikeluarkan di seri tahun produksinya itu ada di 1992 sampai ke 1995. Memang mobil ini tidak cukup panjang ada di Indonesia di masa itu. Dan mobil ini memiliki kembaran yang lebih populer karena di zaman dulu yang lebih diminati itu seri Genio-nya atau seri 4 pintunya dibandingkan hatchback ini. Kenapa? Banyak berita, banyak pakar-pakar menyebutkan bahwa kenapa Estilo ini tidak banyak diminati karena mereka lebih suka sebuah mobil yang lebih luas, bagasinya lebih luas, 4 pintu, dan ini tidak terlalu diminati di masa itu. Oleh karena itu, mobil ini dari 1992 cuma memiliki 2 seri facelift, yaitu ini di 92-93 dan sesudah ini ada seri selanjutnya di 1994 dan 95. Setelah itu selesai. Dan fakta yang menarik adalah mobil ini di tahun itu dijual setengah harga dari versi 4 pintunya, teman-teman. Jadi range-nya kurang lebih ada di 70-80 juta, maka ini ada di setengahnya di harga dari 4 pintunya. Itulah kenapa tidak terlalu diminati. Tapi sekarang, jangan ditanya teman-teman. Data yang kita dapatkan sebelum kita mereview mobil ini adalah untuk versi original seperti ini ya, dan ini ada beberapa period correction, nanti kita coba bahas sebentar. Harganya di Indonesia mungkin yang termurah ada di harga 200-an juta. Zaman dulu tidak begitu banyak diminati, tapi saat ini jadi buruan para pecinta JDM entis. Banyak sekali mencari Honda Civic Estilo ini. Tidak heran karena mobil ini di masanya memang memiliki, mungkin kalau kita bicara penggunaan fungsionalnya kurang, tapi kalau kita bicara di dunia balap, kita bicara di dunia kontes modifikasi, ini rajanya teman-teman. Apalagi seiring dengan berjalannya waktu, mobil ini makin langka didapatkan dalam kondisi standar seperti ini, maka tidak heran jika harganya sekarang menembus sampai 250 juta. Kita bahas spesifikasi teman-teman. Jadi mobil ini dibekali dengan mesin 1600 cc SOHC inline 4 dengan teknologi PGMFI. Yes, PGMFI. Mungkin teman-teman familiar dengan teknologi itu, tapi bukan di mobil, tapi di motor. Motor-motor Honda banyak yang menggunakan lately menggunakan teknologi PGMFI. Nah, mobil ini di tahun 1992 sudah menggunakan teknologi tersebut. Berpenggerak roda depan, memiliki transmisi manual 5 speed. Dan tidak heran kenapa mobil ini begitu sulit untuk menemukan mobil ini dalam kondisi standar seperti ini, karena mobil ini sangat menggoda ya bagi teman-teman pemiliknya untuk dimodifikasi, baik kita bicara itu untuk balap, baik kita bicara itu untuk kontes. Beberapa part yang sangat mudah diaplikasikan di mobil ini membuat mobil ini sangat enak diotak-atik. Dari sisi mesin sendiri, swap engine di mobil ini sangat-sangat mumpuni. Baik kita bicara mobil B series di jajaran mesin Honda B series 16, 17, 18, 20, B20, dan kita bicara K series, mesin versi mahalnya, bukan versi mahal, lebih powerfulnya, yang lainnya ada di mobil-mobil seperti Integra dan lain-lain. Oleh karena itu, mobil ini kebanyakan punya nama di dunia balap. Kalau kita sendiri di Manado mungkin banyak sekali familiar dengan mobil ini yang ada di dunia drag race. Dan memang mobil ini memiliki performa yang sangat ciamik sekali, apalagi kalau sudah didukung dengan swap engine dari Honda sendiri yang membuat mobil ini gila sih ini. Dan ini yang ada di samping kita ini adalah mobil original. Lihat dalamnya aja, kalau teman bisa lihat dalamnya, tempat duduknya depan belakang masih diplastikin. Oke. Dan dari beberapa ring 14 ya, depan belakang sama
Dan di samping sini teman-teman ini ada stiker PGMFI-nya, Programmable Fuel Injection SOHC inline 4 teman-teman, inline 4. Mesin-mesin inline 4 ini memang bukan sebuah mesin yang biasa saja, karena kita bicara MotoGP, inline 4 itu cukup powerful berhadapan dengan mesin-mesin V dan beberapa mesin-mesin lain di MotoGP. Dan salah satu orang yang cukup mencari mobil ini dan langsung mengumumkan yang nanti lah ya, suatu saat. Oke, dari sisi eksterior sendiri ini serba original semua, dan period correction-nya itu lampu yang tadi pakai facelift yang kedua seri 1994-95 seri terakhir, dan yang kedua adalah spion dan bukan pintu. Jadi harusnya kalau di tahun ini 1993 spion sama bukan pintu itu warnanya hitam, tapi sama ownernya itu dia mau senada sama warna bodi, jadi pakai putih biar list hitam di sini yang lebih kental, lebih kuat ya. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu eksterior dari mobil ini yang super glamorous. Teman-teman belum bisa lihat nanti di dalamnya karena kita pasang lampu di dalam. Nanti kita lihat di dalam ini seperti apa. Nah, yuk kita ke dalam, kita cek di dalam ada apa. Oke guys, kita sudah ada di dalam dari Honda Civic Estilo ini, dan ini gila banget. Wih. Jadi dalamnya itu full original ya, tidak ada yang di otak-atik di sini. Masih ada setelan tombol AC-nya, masih konsol-konsolnya sama persis, dan ini ada lampu dim di sini, lampu dimnya di sini, heaternya juga ada di sini, dan manual. Gila ini. Dalamnya. Steering wheelsnya juga masih, dan ya jadi dapat info dari ownernya, period correction di dalam sini adalah di sini ada tempat koin. Jadi di sini ada tempat koin, mana di tahun 1993 ini harusnya nggak ada, dia belum ada tempat koin kayak gini, tapi ownernya suka, jadi akhirnya dia taruh. Jadi di sini ada tempat koin, dan ini gila. Kita coba ya posisi berkendaranya. Semua serba original, kita coba pasang. Semuanya masih menyala, jamnya masih ada, seinnya masih lengkap. Interior yang super klinis. Langit-langitnya juga masih bersih banget. 4 duduk belakang, waduh. Jadi mobil ini adalah mobil interior maupun eksteriornya itu klinis banget. Gue gak kebayang, gila sih ini. Gue bisa ada di mobil impian gue yang kayaknya bakal lama banget gue bisa dapetin. Mengingat harganya sekarang. Oke teman-teman, jadi gue rasa itu aja ya untuk kali ini. Setelah ini kita mau tanya-tanya ownernya teman-teman. Kita mau tanya-tanya ownernya kira-kira seperti apa tips and trick merawat mobil ini, mendapatkan mobil ini, dan sudah berapa lama, dan orangnya ini teman-teman bukan sembarangan orang yang baru kenal mobil. Jadi dia memang apa ya, estilo enthusiasm, guys, gokil. Jadi yuk kita cek luar aja, kita ketemu sama owner. Sedetail yang gue bisa ya, sebentar mobil di belakang ini yang super kece. Saat ini kita sudah bersama ownernya. Sebelumnya lo perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Edwin, dan ini Honda Estilo SR3 tahun 93. Oke. Nah,
pertanyaan pertama, kenapa Estilo? Oke, kalau jawaban jawabannya why not? Simpelnya. Ya. Nah, kalau panjang. Ya banyak. Karena sejak pertama lihat mobil ini dulu waktu zaman sekolah langsung jatuh cinta. Jadi anggaplah pada pandangan pertama pada itu, dan pada saat itulah ingin sekali mau punya Estilo waktu itu. Gitu. Oke. Berarti dulu waktu lihat pertama kali belum sempat punya? Belum sempat Belum karena ya masih anak sekolah dan waktu itu memang minta orang tua dibelikan tidak dikasih karena modelnya yang ya mungkin klip pintu dan mungkin bisa disalahgunakan pada saat itu menurut papa ya. Karena kebetulan papa mengerti soal otomotif, jadi ada plus minus kalau begitu kan. Tahun 2014 itu bisa karena dipakai uang sendiri. Berarti pegang Estilo bukan baru 1-2 mobil, sudah ada dua mobil. Jadi kalau sendiri background di otomotif seperti apa? Memang dari dulu memang suka sekali soal otomotif. Terus dulu waktu masih kecil juga memang sering lihat papa sudah di otomotif gitu. Dulu memang papa dulu bisa dikatakan bengkel gitu. Jadi memang dari kecil sudah ada mengenal otomotif. Nah, kalau koleksi sebelum Estilo? Sebelum Estilo lumayan gitu ya. Ada beberapa, cuman kalau yang memang masih sampai sekarang dan yang memang betul-betul suka dari dulu itu ya cuman 2 mobil. Ya. Satu Estilo, satu Toyota Ratok G40. Nah, sekarang ini kan ada di dunia bengkel juga kan, Bang? Kalau kau sendiri bengkel itu bergerak di mana? Saya bergerak di body repair. Ya, pengecatan gitu dan restorasi lah kalau bisa dikatakan kalau untuk Toyota Ratok juga kayak gitu. Berarti menerima klien-klien yang mau direstorasi lagi. Betul. Range mobil tertentu atau semua mobil? Semua mobil sebenarnya bisa lah. Cuma karena memang kalau untuk hardtop atau kayak mobil ini memang kita senang ada passion di situ, jadi memang kita harus mendetail lagi. Selanjutnya, kelebihan yang dilihat dari sendiri Estilo ini sebenarnya dari masa ke masa. Itu Estilo kalau menurut saya timeless, maksudnya tidak lekang oleh waktu. Betul. Jadi untuk orang yang seumuran mungkin 40-an mungkin gitu yang dulu itu pasti sampai sekarang ini tahun 2021 ini anak-anak muda juga saya lihat tuh pasti namanya mobil ini pasti senang, pasti suka begitu. Mobil ini legenda lah untuk sampai di Amerika untuk sekarang masih dipakai, anak-anak muda masih dipakai, soalnya untuk modifikasinya banyak sekali. Nah, data yang kita dapatkan tuh Estilo dengan keadaan seperti ini, original itu di Indonesia kurang dari 200 unit. Kira-kira tricky nggak untuk kita mau beli atau kita mau restorasi? Kira-kira seperti apa? Untuk balikin ke original seperti itu? Ya sih tergantung selera ya, kalau yang seleranya mau pengen punya Estilo terus ya harus dipikir maksudnya kalau pas punya kita mau bikin gimana nih mobilnya, maksudnya gayanya seperti apa, kan ada banyak pilihan. Kayak seperti ini OEM itu yang masih kayak standar kalau dulu standar dealer gitu misalkan seperti itu, soalnya kan agak susah lah ya kalau yang masih kondisi seperti ini, karena sejatinya dulu mobil ini pasti kalau yang beli mungkin anak muda ya pasti dia mungkin balap, mungkin apa dicek kan seperti itu. Pasti untuk jadi kondisi pasti akan nggak sama ya, pasti akan ada yang sudah mungkin dimodifikasi atau apa begitu. Dan untuk mencari yang masih OEM untuk sekarang memang agak susah. Tidak heran harganya selangit ya. Betul. Ini kok penawaran terakhir berapa? Belum ada kan? Oke. Tapi range harga yang kita dapat versi internet 200-an juta. Untuk versi klimis seperti ini ya. Nah, karena begini teman-teman, data dan faktanya adalah untuk membuat mobil ini jadi
kontes atau balap sangat mudah ya. Ya. Tanpa mobil, apalagi kalau kita bicara mesin dan sebagainya. Betul. Nah, yang kau lihat sebenarnya untuk kita bicara mungkin performa kita penggantian mesin atau Parts aftermarket untuk mobil ini sangat banyak. Nah, khususnya untuk di jajaran Honda itu enaknya kalau kita mau modifikasi banyak. Maksudnya untuk kita mau misalnya ganti mesin seri B itu ada seri B16, B18 ataupun ada yang B20 yang terus headnya diganti VTEC, itu kalau biasa orang bilang di series yang Frankenstein. Ya untuk 2000 cc itu di situ. Ada juga sekarang untuk modifikasi sudah ke mesin K E-series. Ada E20 yang TFR bawaannya Integra atau K24 untuk bawaan Makor Euro gitu ya, Jepang. Nah itu bisa diaplikasikan ke mobil ini, bisa. Ya, untuk itu makanya aftermarketnya itu banyak karena untuk buka nanti untuk mesin itu semua sudah dijual, tinggal beli, tinggal pasang. Gitu. Begitu juga untuk wiring semua ada untuk yang plug and play untuk mobil ini. Jadi untuk speedometernya atau apa semua itu bekerja normal semua. Jadi ya, karena kalau mau kejar ini normal semua ya, berarti speedometer lampu sen tadi kita sudah sempat coba lampu sen semua goks normal semua dan itu aduh gila sih. Nah kalau kita bicara kok sekarang ada yang bilang mungkin rata-rata pakai B-series ya, tapi ada yang juga yang pakai K-series. Itu bisa didapatkan dari itu mesin-mesin itu di Indonesia atau dari luar? Mesinnya mereka pasti dari luar ya, tapi untuk di Indonesia ada rekanan-rekanan kita, teman-teman kita yang untuk mainnya ya di situ bisa masukkan mesin dari jadi luar. kalau mau cari tinggal ke orangnya hubungi, tanya-tanya, bisa langsung kirim. Termasuk gampang sih, nggak susah. Berarti nah kalau sekarang dari sisi klub komunitasnya sendiri, kalau di Manado pasti kok ikut klub komunitas. Ya. Kurang seperti apa klub komunitas itu? Jadi klub komunitas kita di Manado untuk yang Espiro itu komunitas kita sebenarnya itu nasional. Jadi di seluruh Indonesia